teknisi yang berbahagia. Yang kami inginkan dan dalam kesempatan yang mengundang ini, pertama, kita sudah masuk pada malam 20 Ramadan yang tentunya bulan 1 Syawal 1443 Hijriah. Kalau hitungannya 30 ya tinggal 10 malam, 10 hari. Kalau hitungannya lebaran 29 ya tinggal 9 hari. Maka hari ini untuk 1 Syawal kita persiapkan. Itu yang kita persiapkan. Apanya yang kita persiapkan? Ya tentu pengurus sudah perlu menyampaikan bahwa yang pertama, jumlah KK Kelurahan Pancor per 1 Januari 2021 itu 3.800 dengan jumlah penduduk 14.000. Nah, kalau kakaknya 4.000 itu kepala keluarganya bapak-bapak. Kalau ikut dia riaya 8.000. Kalau ikut bijanya bisa menjadi 12.000. Sementara kapasitas masjid kita ini maksimalnya itu 4.000. Maksimalnya 4.000. Berarti kalau kita berasumsi 12.000 yang naik, maka lahan parkir, jalan Pejanggi, jalan Al-Maghfurah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga ikut, terus jalan kalau kita hitung dia menjadi bagian dalam pelaksanaan riaya. Nah, itulah perlunya malam hari ini kita bicarakan secara teknis itu. Nah, siapa yang akan mengaturnya itu? Kalau seperti itu misalnya kenyataannya, ya tentu semua kita yang hadir ini akan membagi tugas dalam hal ini. Tetapi dalam pelaksanaan itu tentu ada kaedah dapat Tuan Guru ya. Nangkala munetene dengan Nina, punali budi dengan Mama, kira-kira mungkin. Selama kita mengaturnya kan bisa kita atur ya. Kita buatkan sekian, kita buatkan apa gitu kan, begitu ya. Nah, itu maksud kita. Dan yang juga terlibat penuh keamanan dari pihak ibu-ibu majelis taklim, terus keamanan yang ada, pengatur SAP, semuanya terlibat semuanya itu. Nah, itulah yang nanti coba akan kita bicarakan. Kalau asumsi kita bisa melibatkan sampai puluhan ribu jamaah kita, sementara kapasitas maksimal induk masjid kita atas bawah itu 4.000. Itu. Yang kedua, tentu ada mungkin pra 1 Syawal itu ada pernik-pernik 1 Syawal kah itu. Karena yang saya dengar ini ibu-ibu majelis taklim milihnya pawai obor doang ini. Ya, tetapi diberbaikan dari berbagai sisi aspek sehingga kelancarannya seperti itu. Belum kita juga kegiatan yang 10 hari ke depan ini, apa yang terjadi belum kita bisa membacanya. Apakah akan ada paket kita akan bagikan kepada jamaah atau masyarakat luas, kita tunggu pada waktunya nanti. Tapi yang jelas bahwa yang dari Apollo itu sudah ada berasnya
110 kantong ke Pak Bantin yang menerima? Berapa? 110 kantong. Nah, juga nanti dari kemudian kami mohon maaf juga ada permintaan daftar nama pengurus masjid, pengurus masjid 60 orang untuk kita sampaikan kepada salah seorang sepuh masyarakat kita. Akan ada sumbangan sebentuk sarung. Yang saya maksudkan dalam pengumuman ini, lamun jadi anggota, menjadi pengurus yayasan, pengurus cabang, pengurus anak cabang, pengurus daerah, ya, jadi pokoknya jadi pengurus di dalam didik TK ngaran, didik TK ngaran, ya, jadi silakan diseleksi karena terbatas, ya 60, ya mudah-mudahan semua pengurus dari ibu-ibu majelis dengan pengurus yang lain juga kita upayakan kekurangannya nanti. Kita upayakan sehingga semua bersarung baru, ya, bersarung baru. Mereknya ndak usah dipersoalkan, mau mangga kayak duduk gajah kayak gitu ya. Ya, itu intinya yang jadi pengurus di dalam yang saya sebutkan termasuk Bapak Kepala Lingkungan dilarang kita menaikkan, mohon maaf. Ya, jadi maklum kalau sekarang jadi anggota pengurus humas, tapi karena memang di sana digariskan, kami mohon maaf Bapak Kepala Lingkungan walaupun namanya humas di masjid itu tidak diizinkan kami naikkan di daftar nama yang 60 itu. Untuk maklum, itu yang harus diketahui lewat kesempatan ini. Karena itu tadi ada sekitar berapa belas majelis taklim Umi Hajah untuk diseleksi siapa yang pantas untuk dinaikkan. Ada dua yang memimpin kita sekarang. Yang masalah ibadah, satu id dipimpin nanti rapatnya oleh Ustadz Mursyid Juhdi. Kemudian masalah pernak-pernik menjelang 1 Syawal dipimpin nanti oleh Sekretaris Umum. Untuk mengawali dan mengambil barokah, kita bacakan Kitabul Kitab dan selawat yang langsung dipimpin oleh Al-Malkuram Kakanda Tuan Guru Dr. Andes Haji Muhammad Ali Fikri Hakim kepada beliau kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraat Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'ir ikhwani al-anbiya mursalin wa alihim ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم لصاحب حزب الطريقة مولانا أبو المدارس المساجد المؤسس نهضة الوطن المغفور له الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفانشوري ولأصوله فروع محبه. الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأهل بيتنا ومشايخنا وللحقنا علينا وللنهضين والنهضيات جميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين
Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jadi pimpinan rapat ada dua. Ada yang pimpinan rapat yang menyangkut masalah persiapan ibadah Idul Fitri, seperti apa kelengkapannya yang sudah dipersiapkan. Mari kita dengar, dan terus kaitannya dengan melubernya dan banyaknya jamaah di luar kapasitas masjid, bagaimana menyikapinya secara kaidah. Nah, kemudian pimpinan rapat yang kedua nanti oleh Bapak Sekretaris Umum tentang, sekali lagi, pernik menjelang 1 Syawal sampai kepada takbiran nanti. Dan yang pertama dulu kami persilakan kepada Wakil Ketua Ustaz Haji Musrin Johdi kita untuk memimpin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ketua Umum Pengurus Mas Besar At-Taqwa Bancor yang kami hormati, Bapak Sekretaris Umum, juga bapak-bapak dari ketua bidang, baik dari takmir, berimarah, wirayah, idarah, dan semua yang kami hormati, pimpinan Majelis Taklim Umi Hajah Fatmah juga yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat hadir bersama dalam rangka kita mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan kelanjutan dari takmir Ramadan, khususnya menjelang atau pelaksanaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Yang pertama menyangkut masalah kegiatan ibadah kita yang selanjutnya. Ada beberapa kegiatan yang perlu mungkin juga kita sikapi bersama. Yang pertama, sebagai sebuah rencana dari bidang imarah, itu adalah pelaksanaan Nuzulul Quran yang insyaallah pada malam tanggal 27 Ramadan 1443 Hijriah yang direncanakan sebagai pemberi mau'izah hasanah adalah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang. Kemudian yang kedua, kita mendapat tawaran dari tim dakwah dari yang mendatangkan dai dari Mesir dan juga dai yang ada di TV One. Itu ada dua syekh yang menawarkan dan sudah dijadwalkan itu pada tanggal 26 April pada kajian subuh, ya, jadi mulai sholat subuh berjamaah sampai jam 6:30. Bahkan itu sudah diposting itu di berbagai media oleh dia sendiri bahwa akan ada pelaksanaan itu di Masjid Besar At-Taqwa Pancor. Kemudian yang ketiga, yang Idul Fitri 1443 Hijriah. Pertama, mulai dari takbiran malam hari Idul Fitri itu, maka malam ini akan dibentuk ketua tim yang akan melaksanakan takbiran, khususnya di masjid. Itu kalau dulu koordinatornya Ustadz Zaini Misbah dengan beberapa orang dari Qori kita yang tergabung dalam muazzin. Nah, malam ini nanti
sudah bisa kita bentuk tim penanggung jawab untuk takbiran yang di masjid, bukan yang keliling, yang diam di masjid, sehingga tidak hanya menggunakan kaset tapi orangnya langsung untuk takbiran. Kemudian yang selanjutnya seperti yang tadi adalah menyangkut masalah pelaksanaan karnaval pada malam hari Idul Fitri. Apakah akan kita laksanakan dengan mengundang TPQ yang ada di masing-masing lingkungan dan juga muslimat masing-masing kampung bisa hadir juga untuk ikut meramaikan malam tersebut. Kemudian kalau masalah karnaval ini, apakah juga nanti kita sudah diizinkan atau tidak, ini juga mungkin kita koordinasi dengan pihak kelurahan. Pak Lurah kita undangnya malam ini, Pak. Jadi nanti kita koordinasi asal sudah ada konsep kita. Nah, kemudian juga khatib Idul Fitrinya, kemarin Badan Takmir sudah mengonsep bahwa yang akan menjadi khatib Idul Fitri itu adalah Tuan Guru Haji Abdul Basit Az-Zazi. Tapi setelah kita hubungi beberapa hari yang lalu, sehingga beliau tidak riaya di sini, di luar daerah, ya. Beliau akan mungkin di Jakarta, sehingga sampai sekarang ini belum ditentukan siapa khatib Idul Fitri. Mungkin nanti kita minta ke Ketua Bidang Imarah untuk segera menentukan siapa untuk khatibnya, kemudian naibnya, imam sekaligus juga naibnya. Mungkin satu-satu kita bahas. Yang pertama, masalah nuzulul Quran yang tanggal 27. Nanti karena ini sudah diprogramkan, maka insya Allah kita akan laksanakan. Ibu-ibu muslimat, ini masalah teknis dari konsumsi. Kalau jamaah biasa kan selisih tarawih seperti yang dulu-dulu mungkin tidak ada konsumsinya, karena selesai tarawih langsung acara, atau nanti dengan masukan dari lingkungan maupun dari yang lain. Kemudian adapun yang di tamu-tamu di dalam biasa air seperti ini, ya, tidak ada. Selesai itu sudah tidak ada. Yang seperti yang kita lakukan tahun-tahun yang dulu. Jadi tidak kita persiapkan ada sajian khusus setelah ada acara. Nah, tergantung nanti usul dari kita semua atau ibu-ibu, mungkin ada usul saran pendapat yang lain. Khusus untuk nuzul ini dulu kami minta tanggapan kita bersama. Silakan satu-satu. Gimana? Jadi ini satu program dan kegiatan yang sudah dipermanenkan, tetapi tentu tidak selamanya harus, kalau memang ada situasi-situasi yang perlu dipertimbangkan. Kita setuju melaksanakan nuzul kan, ya? Iya. Dan malam itu kan pada sore harinya kegiatan di madrasahnya Bapak Tuan Guru. Ya. Iya. Informasi untuk mengingatkan saja, pada waktu itu seperti apa katanya pimpinan rapat tadi itu, kita tidak menggunakan sajian. Cuma saya ingat kalau tahun kemarin itu kurma yang pakai besekan itu yang isinya 3-5 biji itu, ya, untuk ya itu dibagikan dengan air. Nah gitu selesai, karena pelaksanaannya begitu dia satu rangkaian dengan sholat tarawih itu selesai, langsung kita
mengaji. Itu yang sudah. Tetapi seperti tak diinformasikan sama pimpinan tadi itu, kami ketuk terbeda dengan Nina. Sang nara pelalah neki menteka. Jadi kalau sekarang tidak sempat, tinggal 1 minggu dari sekarang loh dipikirkan. Tetapi kalau memang merasakan berat, kita bisa putuskan bahwa kita tidak menggunakan itu, cukup dengan air. Dan kalau ada nanti kurma, mungkin kurmanya yang kita bungkuskan gitu ya. Gitu ya. Ada tanggapan dari Bu Ketua? Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mungkin kalau masalah nuzul ini sudah template kayaknya ya, tidak terlalu banyak yang perlu kita bahas, sehingga banyak hal lain yang lebih penting. Artinya ya tidak kalah pentingnya. Kita sepakati saja mungkin Pak Ketua, kalau konsumsinya seperti dulu, yaitu air mineral sama kurma gitu. Nanti Ibu Muslimat yang membuatkan kurma dengan mika kecil itu ya. Soal pengajian segala macam kan sudah jelas, itu sudah. Yang pikir untuk nuzul ini sudah nggih. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panitia langsung pengurus masjid, jadi tidak kita bentuk panitia, langsung pengurus masjid, kita semua bekerja sesuai bidang kita masing-masing. Okay. Nah, kemudian yang kedua, sekali lagi ada tanggal 26 April itu ada pengajian dari 2 masyayikh Imam Mesir dengan dai yang sering di TV One, namanya sudah diedarkan. Itu sudah kita koordinasi dengan Ketua Dewan Penasehat, beliau juga mengiyakan. Hal-hal yang lain nanti kita akan atasi bersama dengan Ketua Dewan Penasehat. Jadi pada pengajian tanggal 26 itu juga sepakat kita ikuti bersama, karena memang ini sudah dijadwalkan dan ini akan menjadi nama baik juga masjid kita, karena ini akan mungkin akan bawa tim dari TV One untuk meliput acara pada hari tersebut ya. Pada tanggal 26 April hari Selasa kita sholat subuh seperti biasa, sholat berjamaah. Setelah itu langsung diadakan pengajian sampai jam 6:30 pagi. Itu kedua. Kemudian yang ketiga tadi adalah untuk takbiran malam hari H Idul Fitri. Nah, mungkin sudah ada konsep dari Ketua Bidang Imarah, masalah personil yang sudah ditetapkan. Kami minta Pak Ketua Bidang Imarah untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita sama Bapak Ketua, Wakil Ketua, Pak Sekom, dan Ibu-ibu beserta Bapak-bapak jamaah masjid, pengurus Masjid Besar At-Taqwa, kaitannya dengan acara rangkaian dengan Hari Idul Fitri. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa tahun yang lalu dikoordinir oleh Ustaz Zaini Misbah, dan sepertinya ditetapkan dan nanti akan berkoordinasi dengan bidang imarah lainnya. Ustaz Subhan yang tadi minta izin ke Wabub ya, minta izin ke Wabub dengan personil para muadzin sekaligus qori kita yang ada di Masjid Pancor ini. Adapun kaitannya dengan Hari Idul Fitri, pelaksana ibadah, khatib, imam dan sebagainya,
tadi Pak Wakil Ketua atau pimpinan rapat menyebutkan jika Tuan Guru Abdul Basit Aziz tidak bisa karena sedang di luar daerah, maka ada dua kemungkinan yang kami coba usulkan. Yang pertama, karena tahun yang lalu Bapak Tuan Guru Dr. Haji Salimul Jihad tidak bisa mengisi di sini sebab sudah di booking di Selong. Kemudian yang kedua, selagi ada juga teman dari Tuan Guru Aziz, yaitu Ustadz Fatih, ya, Ustadz Fatih sedang pulang gitu dari Mesir. Sekiranya itu bisa kita sepakati, maka ada dua kemungkinan seperti tadi, Tuan Guru Dr. Haji Salimul Jihad MAG atau Tuan Guru Fatih LCMA yang masih sekarang sedang kuliah S2 bersama Tuan Guru Abdul Basit di Mesir, tapi sedang pulang. Adapun imam seperti yang kemarin Tuan Guru Haji Mahfuz Muhyiddin SKSAG, kemudian mubalik atau yang nanti ketika akan dilaksanakannya sholat Idul Fitri akan disampaikan pengarahan oleh Bapak Imam besar kita, ya. Itu konsep tentang pelaksanaan takbir malam takbiran atau pagi subuh menjelang pagi menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan adapun tadi disampaikan juga dua orang mubalik dari Mesir dan TV1 itu merupakan bagian kerjasama juga dengan salah seorang masyayikh mungkin, ya. Beliau di Wanasaba, kemudian Bapak Bupati memberikan apa istilahnya, merespon jika beliau ditempatkan di pendopo Bupati, berkaitannya dengan akan dilaksanakan juga malam ceramah juga sholat tarawih berjamaah pada tanggal 22 Ramadan atau tanggal 24 April tahun ini atau bulan ini. Sehingga kita berharap mudah-mudahan seperti disampaikan tadi, kita ikut rame-rame di sini pada tanggal 26 atau 24 Ramadan, ya. Sehingga apa yang kita harapkan, beliau itu merupakan salah seorang ahli qiraat atau ahli guru ilmu qiraat di Mesir dan ilmu-ilmu yang lain. Mungkin biar dikoordinir nanti oleh Ustaz Zaini bersama Ustaz Subhan dengan para muadzin sekaligus qori kita di tempat ini. Kemudian untuk khotib seperti tadi antara Tuan Guru Dr. Haji Salimul Jihad MAG bersama Ustaz Al-Fatih LC. Adapun imam, ya mudah-mudahan disepakati juga Tuan Guru Haji Mahfuz Muhyiddin mubalik Bapak Tuan Guru Haji Ruslan Saib. Yang kira demikian, terima kasih. Mungkin ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk petugas takbir dan khatib Idul Fitri dan imam kita serahkan kepada yang imarah, dan itu sudah ada konsep. Tinggal kita nunggu mana yang ditetapkan. Kemudian untuk karnaval, nah mungkin ini secara khusus panitianya Pak Ketua kita minta mungkin dari kepala lingkungan ini untuk karnaval ini, karena melibatkan masyarakat 5 kepala lingkungan ini. Jadi kita minta salah satu atau mengatur diri dari kepala lingkungan yang menjadi koordinatornya untuk karnaval malam takbiran. Kami persilakan dari kepala lingkungan untuk bisa menanggapi. Ada, kami persilakan. Ini
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati, yang kami hormati orang tua kami yang hadir di sini, singkat musawirin yang dirahmati Allah. Kaitannya dengan Carnaval ini mungkin menurut kami ini terlalu mepet dan kami memang tidak siap karena terlalu banyak mungkin kegiatan-kegiatan dari awal Ramadan yang kami jalankan terus terang ini di kelurahan sampai saat ini masih. Tadi saja sehari pagi sampai masih besok ini kaitan dengan PTSL semuanya. Jadi kalau bisa nanti ngelong segera publikasi di lingkungan bisa secara terjun langsung. Mohon maaf, memang tiang suka yang begini-gini. Jadi karena kita biasa bergelut di remaja dulu, adakan acara karnaval semuanya, tapi karena situasi banyak kegiatan, ya mungkin kami tidak bisa terjun langsung jadi panitia. Tetap humas, tetap kami nanti mempublikasikan apapun bentuk kegiatan di masjid. Tapi dalam kaitannya untuk jadi koordinator yang pribadi, kalau tahun depan insya Allah kalau kita persiapkan matang-matang. Tapi untuk tahun ini yang kayaknya tidak bisa. Apalagi ini senior-senior tiang ini ide doang sebajar tidak tiang. Tunggu karena kegiatan merekat sebruno mungkin si lain kah, mungkin ada dari pengurus yang lain yang tidak ada kesibukannya, itu nanti kita yang backup di lapangan seperti itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ibu-ibu dari muslimat mungkin ada tanggapannya, kami persilakan. Ibu-ibu muslimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum dan seluruh anggota musyawarah yang kami hormati. Yang pertama, sedikit kami menanyakan kepada Pak Nazri, mana Pak Nazri tadi? Sekretaris dari Basda ya, untuk mengikuti untuk kaitannya dengan kegiatan nuzul. Barangkali masjid lewat Basda, kegiatan Basda bisa memberikan santunan kepada Pak Nazri nih. Barangkali lewat Basda bisa diusulkan untuk memberikan santunan kepada duafa atau sebagian ayat piatu di masjid sebagai bagian dari kegiatan nuzul kita. Barangkali bisa diusulkan ya. Kemudian yang kedua yang kaitannya dengan kegiatan karnaval, ini kegiatan tanggung jawab wilayah, itu kelurahan. Bisa saja kita punya program, tapi yang utama mestinya ini harus ada komunikasi kita dengan lurah, karena ini akan berhubungan dengan keramaian. Nah, tadi Pak Kepala Lingkungan mengatakan sangat banyak kesibukannya, tapi tidak salah kalau dicoba komunikasi dengan kelurahan. Kalau kelurahan siap, kan beserta kelanjutan dia akan bergerak. Ya, itu intinya. Jadi bisa saja kita punya program untuk melaksanakan karnaval, karena ini menyangkut dengan keamanan, ya, keramaian dan sebagainya. Itu perlu sekali semua konsep, semua unsur harus ada, harus terlibat langsung. Nggak bisa kita misalnya di pengurus masjid saja akan mengurus dia atau melaksanakan tanpa keterlibatan dari lurah dan kepala lingkungan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, karena ini kaitannya dengan COVID juga, ya, kesiapan lurah. Untuk itu perlu kita komunikasi, yang penting. Nah, barangkali itu yang perlu kita sampaikan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kesimpulan kita untuk karnaval ini, kita adakan apa enggak?
ditangguhkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak Ketua, kalau bisa kita tidak usah adakan, karena kami sebagai kepala lingkungan ini sedang banyak kerjaan kami sekarang, Pak. Nanti kalau mengadakan karnaval terus kami tidak bisa mengikuti, itu kan nanti masyarakat ini yang nanti Pak Ketua. Kalau bisa tidak usah diadakan, itu kepala lingkungan sudah sepakat begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dulu Pak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pancor yang sama-sama kita hormati beserta jajarannya, kemudian ibu-ibu muslimat, kemudian bapak-bapak kepala lingkungan Kelurahan Pancor. Singkatnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai masalah karnaval ini, kami ini bukan kalah sebelum perang, akan tetapi kami ini seperti kayak robot di kantor Pancor. Itu sebabnya saya pusing sebetulnya. Yang pun itu sembel penjuluan, ini tenaga julu agak ada para yang tidak pemilih. Karena bagaimanapun yang namanya mengumpulkan anak itu tanggung jawab kita besar. Pada Islam wajib pemengembok di mangat usiu. Kadun tempat beliangan bapak setelahnya panas di anak-anak ini. Ini menjadi perhitungan juga. Kemudian risiko insya Allah nanti tahun ke depan. Sementara ini kami tadi dari jam 10 sampai jam 5 selesai di kantor lurah masalah PKSN ini. Ini dalam keadaan lebaran, kumbina pun ini jalan lebaran. Lu gundik laksanayanya, bayangkan numpuk datang. Nanti ada kurang saksinya, diterima ya. Sementara zaman ini jadi masyarakat jadi simpan belelong kita. Terus dah banyak yang kami hadapi masa-masa ini. Sementara insentifnya aja nonggak terus telah. Itu yang menjadi beban kami. Itu mohon maaf, bukannya kami menolak, ini juga merupakan syiar Islam. Sang ini tahun munikah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kalau bapak-bapak dari kepala lingkungan kita ini, karena kita menghadirkan remaja, anak-anak memang sangat terkait riskan dengan keamanan memang, apalagi malam hari. Yang namanya anak memang sedikit saja saling senggol, apalagi ini bawa obor dan sebagainya, memang sangat riskan. Kalau kita tidak melibatkan bapak-bapak kepala lingkungan kita, memang agak kewalahan juga kita kalau beliau-beliau ini tidak sanggup ya. Jadi gimana kesepakatan kita? Kita langsung nih ya, kita maklumi kalau Pak Kapling mungkin banyak beban derita ya, tugas. Tapi kayaknya kesemarakan kita di masjid ini sudah berkesinambungan gitu dari awal. Kita sudah melakukan beberapa ibadah-ibadah yang lumayan gitu. Kalau melangkah ini kok kayaknya sayang dilewatkan gitu kalau menurut saya ini ya. Mungkin nanti ya ini kita rembukkan saja. Saya sih mengusulkan ini kita bisa adakan seperti biasa, mungkin lebih sederhana, dengan hanya tidak melibatkan anak-anak, tapi maksud saya anak-anak kecil lah. Yang penting mungkin remaja musola yang ada di seluruh Pancor ini kita undang untuk menghadiri, atau sama ada TPG yang besar-besar dan sebagainya. Dan saya kira kalau Pak Haji Junaidi sanggup menjadi koordinator nih, beliau sudah berpengalaman terkait masalah seperti ini, saya kira tidak ada masalah. Insya Allah sukses gitu. Demikian mungkin sedikit usul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Junaidi, Pak Haji Junaidi, gimana tetap minta kesiapan untuk jadi koordinator karnaval malam hari takbiran. Kalau saya berpikir begini ya,
Memang ini sudah ada dalam pikiran kita, cuman mudah-mudahan bisa diperhatikan. Kan ada konten kita nih dalam masjid ini. Bagaimana kalau kita pengurus masjid kewanitaan, ya, tapi dengan seragam yang bagus, kita bertakbir di masjid, ya, kita gemakan masjid tapi dengan tampilan kita yang beda, gitu ya. Jadi masjid semua kewanitaan, semua pengurus masjid bisa juga kita undang ke masjid di masjid tempatnya sampai jam 10 atau tapi dengan seragam. Nanti kita buat kontennya, sangat bagus dia. Jika takbiran bersama, nanti dipimpin oleh qori kita, ya, nggak perlu kita keliling lah. Kalau kita keliling itu memang kalau menggunakan bisa kita undang masjid Muslim itu untuk sekedar untuk keliling sebentar, bisa saja beberapa musala kita undang, tapi dengan terbatas jumlahnya, bisa saja di penazri, ya, kita undang misalnya per musola 20 orang, supaya rapi juga jalannya. Cuma yang menjadi masalah yang perlu kita pikirkan kalau dibawa obor ini, ya, memang banyak juga jenisnya, kita ajukan bisa pakai lilin juga bisa. Cuman kalau menggunakan obor nanti bisa mereka saling, itu yang kita khawatirkan, ya. Nah, itu lampionnya itu seperti apa? Memang perlu persiapan panjang itu. Kalau kita mau yang seni perlu panjang itu persiapannya. Nah, sekarang untuk lebih semaraknya, kalau bisa kita di masjid ini, tapi ibu-ibu juga dengan rapi dengan segala macam, seperti waktu di Unus Bupati kemarin tuh, ya, rapi kita bertakbir di masjid, kita berirama gitu, nanti dipimpin oleh qori kita, kemudian kita ikuti, gitu ya. Kita duduk sampai jam 1 jam 2 jam lah. Saya rasa begitu bentuk kegiatannya. Jadi kalau dulu hanya qori kita saja yang takbiran, sekarang bagaimana kita semua takbiran gitu, tapi di masjid. Nah ini Pak Nazri, ya, bisa saja saya koordinasikan, siap kalau misalnya kita mengadakan untuk musola, kita buat suratnya besok, kita undang mereka semua dengan beberapa keterbatasan yang kita gunakan, jangan menggunakan banyak orang, cuma kita batasi misalnya per musola atau per majelis taklim itu 20 orang pesertanya, ya, dengan seragamnya kita keliling Sirat Desa Pancar bisa saja. Cuman tadi perlu juga, nggak bisa kita terlepas dari keamanan, ya. Nah, jadi kalau kepala lingkungan juga siap mendampingi kita kayak tadi, karena ini keamanan. Jadi bisa saja, ya, di luar itu yang saling senggol dan sebagainya, atau misalnya ada yang sengaja meletuskan bom mercon dan sebagainya kepada anak yang sedang takbiran, kan masalah juga itu. Memang banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan, ya. Nah, itu yang makanya kita mau harapkan sekali kepala lingkungan yang harus terlibat bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi intinya pada malam hari Idul Fitri itu yang kita laksanakan cuma takbiran, tidak kita, ya, takbir secara bersama-sama, ya. Jadi tidak keliling, artinya tidak menggunakan karnaval. Itu. Kemudian yang terakhir tadi disinggung oleh Pak Ketua tentang masalah SAP ketika kita pelaksanaan Idul Fitri. Jadi seperti yang pernah kita laksanakan dulu, dari ini sampai ke bawah jalan itu sebelah itu khusus perempuan, sehingga tidak ada di sini perempuan, di belakangnya laki. Nah, jadi sebelah ini langsung semuanya sampai bawah itu adalah perempuan. Tinggal nanti dikondisikan di mana tempat parkir. Nah, ini yang nanti bagian dari ayah yang bisa menanggapi ini tentang tempat parkir ketika arena tempat parkir itu juga akan ditempati untuk pelaksanaan sholat id. Karena apalagi sekarang ini kan sudah dianggap normal, mungkin kapasitas jamaah kita bisa saja lebih dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga perlu diantisipasi. Penutupan jalan mungkin perlu juga kita kondisikan pada saat itu. Nah, nanti kita minta tanggapan dari bidang raya. Itu saja yang dari bidang yang yang kami sampaikan, khususnya di Wakil Ketua. Hal-hal lain nanti akan dilanjutkan kembali. Silakan Pak Ketua Bidang Raya bisa menanggapi tentang
pemindahan lokasi parkir karena akan kita tempati untuk pelaksanaan Id untuk ibu-ibu. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum beserta segenap pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pancor yang sama-sama kita hormati, ibu-ibu bidang kewanitaan Umi Hajah Fatmah yang juga kita hormati, bapak-bapak segenap musyawirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, singkat saja, sesuai dengan pengalaman kita tahun dulu melihat antusiasnya masyarakat kita untuk melaksanakan sholat Id itu tidak sama dengan sholat Jumat atau yang lain. Karena tahun dulu itu kita menyaksikan sebelum pertokoan ini dirubah fungsikan menjadi taman, jamaah kita itu sampai di depan kantor BPD yang sholat Id. Jadi jalan yang dari samping Masjid Besar At-Taqwa Pancor yang di sebelah utara sampai ke depan BPD itu udah full. Juga dari Traffic Light ini sampai di depan perpustakaan kita juga full sama jamaah. Untuk itu mungkin kami dari bidang riayah mengingat sekarang sudah ada area terbuka yaitu taman di samping Masjid Besar At-Taqwa Pancor ini, jadi kita bisa mengatur menurut kami dari bidang riayah. Jadi khusus untuk jamaah wanita di Serambi sebelah selatan ini langsung ke jalan raya sampai dia di taman kota Pancor itu. Nah, untuk jamaah lagi dia nanti kita arahkan dari samping pintu Masjid Besar At-Taqwa Pancor yang di sebelah utara sampai ke samping BPD yang akan dibangun itu. Adapun tempat parkir, jadi karena kita punya lahan sekarang khusus untuk parkir Hari Raya Idul Fitri itu akan kita manfaatkan di lahan yang kosong yang belum dibangun di sebelah utara itu. Jadi bongkaran yang sebelah utara itu kita fungsikan untuk menjadi lahan parkir, dan jalan dari jurusan Skarteja ke Pejangki itu kita tutup, dan dari Pertamina ke Selong juga kita tutup. Jadi khusus untuk pada hari Id itu. Tapi sebelumnya kita mungkin perlu bersihkan dulu tempat sholat itu. Kita minta nanti bantuan dari pemadam kebakaran untuk malamnya disiram dulu dengan taman itu sekali, supaya jamaah yang akan sholat Id itu merasa nyaman dan kelihatannya bersih. Itu mungkin dari kami bidang riayah untuk menanggapi. Adapun hal-hal lain yang di areal masjid ini tidak ada lagi tempat parkir. Sampai di depan, di trotoar di depan masjid itu juga tidak ada parkir. Jadi parkir akan kita arahkan di lapangan yang belum dibangun di sebelah utara, di pertokoan yang sudah diratakan. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sudah ditanggapi dan sudah ada solusinya, termasuk juga akan disiapkan nanti karena banyak jamaah kita laki maupun perempuan yang sholat di jalan. Itu juga ada memang harapan dan juga masukan dari masyarakat supaya lebih jelas dia mendengar khotib dan sebagainya di jalan. Itu ada corong seperti sehingga jelas dia dengar juga di jalan, apalagi sampai ke depan BPD yang dulu. Jadi ada corong sifatnya, jangan corong yang di atas, jadi corong yang mungkin tengah-tengah gimana, itu informasinya nanti mungkin bisa
dari solusinya. Sekali juga bidang nanti dipersiapkan juga mungkin petugas-petugas amal yang di bawah pakai kantong kresek dan sebagainya. Itu mungkin, dan selanjutnya kami anggap apa yang sudah diberikan tugas sama Pak Ketua untuk memimpin bagian ini kami anggap sudah selesai, dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ketua. Tambahan Pak Ketua kaitannya dengan sound system, mengingat tahun dulu juga kita coba siasati seperti itu. Jadi kita pasang lagi corong toa di bawah dan di menara selatan ini untuk memenuhi pendengaran jamaah kita. Insya Allah akan kita tambah. Jadi yang di atas itu akan kita turunkan 2 corong saja untuk bisa sampai kepada jamaah yang sholat ini. Terima kasih. Sedikit terkait sama parkiran, saya usulkan pada hari Idul Fitri itu jalan ini ditutup, ya, mulai dari selatan itu Pejanggi. Kemudian jamaah yang datang menggunakan kendaraan untuk sholat id itu diarahkan parkirnya di taman kota itu, taman ini di depan ini. Jadi tidak di jalan raya maksud saya. Jadi kalaupun jamaah kita ada sampai di bawah, maka dia masih nyambung menjadi halaman masjid, itu tempatnya untuk sholat gitu. Ya, aja ini usul, silakan. Begini Pak Sekretaris, pengalaman tahun dulu itu memang perempatan Pejanggi itu kita tutup. Cuman untuk jamaah yang kebetulan datang membawa sepeda motor, karena batas jamaah kita untuk sholat itu sampai di depan perpustakaan Pak, sampai di depan perpustakaan, sehingga karena jalan sudah kita tutup, otomatis di jalan itu bisa dia parkir yang datang dari selatan Pak, yang datang dari selatan. Adapun yang datang dari utara dan timur itu akan kita arahkan di taman yang kosong itu, yang belum jadi itu. Jadi bukan di taman yang sudah jadi, taman yang sudah jadi ini akan kita fungsikan tempat sholat. Jadi di sana dia ngatur sendiri nanti jamaah bini-bini itu. Nah khusus jamaah laki dia di jalan dari depan pintu masuk di sebelah utara itu sampai dia di depan BPD itu dia. Jadi perempuan saja di sebelah sini. Jadi nyambung yang dari Serambi Selatan ini di perempuan sampai di atas, karena lebih banyak perempuan yang sholat id Pak, lebih banyak perempuan gitu. Jadi itu mungkin kita siasati. Adapun hal-hal lain nanti tergantung dari situasi dan kondisi yang ada saat itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengurus dan Majlis Taklim yang saya hormati, penegasan saja ya karena apa, jelas ujung tombak kita boleh dikatakan tidak siap, dalam arti tidak ditiadakan. Itu penegasan ini ya, wajar. Kenapa ya? Saya saja pada kira-kira waktu itu gairah bahagia kita itu terfokus secara pribadi di lain-lain kegiatan gitu. Jadi karena apalno santer kita memudi agak ya, tidak gairah kita lah gitu. Ya, tapi alasan kritis rasional dari kepala lingkungan ya, karena kegiatannya banyak ya, wajar kalau tidak siap. Jadi penegasannya ditolak gitu ya, kenapanya Pak Junedi ya, jangan campur menyambut gitu ya. Kemudian kedua, menarik sekali sehingga saya mau bicara ini dari
koordinator keamanan Pak Haji Muhsin dengan kata pengalaman lampau. Sesungguhnya semua kegiatan yang kita akan rencanakan untuk menghadapi Idul Fitri yang akan datang ini, yaitu pengalaman yang lewat tinggal kita tingkatkan. Yaitu. Namun Pak Haji Muhsin, apakah taman kita itu tempat cadangan atau disamaratakan dengan ini? Kalau cadangan itu ya oke lah ya, jadi wajar kalau dari saudara sekretaris mengatakan begini-begini, bisa, karena lebih afdol kita ya rapat-rapat lah, jangan renggang gitu ya. Kalau memang ini penuh, tidak ada tempat ya jamaah kita untuk sholat Idul Fitri, ya saya kira bolehlah taman itu digunakan. Ya gitu. Nah ini Pak Ketua, Wakil Ketua, ya jadi kalau memang ini tidak penuh, yaitu masjid kita atau di depan perpustakaan, ya oke lah itu digunakan. Namun untuk cadangan, oke lah Pak Haji Muhsin. Paling penting dalam rapat ini saya kira ini keamanan, ketertiban dan kebersihan itu. Ini Pak Haji Muhsin. Nah karenanya siapa kawan-kawan Pak Koordinator itu dalam hal ini barangkali perlu menjadi pemikiran, yaitu dari sekarang. Nah dari saya kalau bisa ya memang tebiang itu pegawaian ya tajanan ini bahwa bedokno munara dagu mundara banding ngbe Pak Ketua gitu bedokno munara tota nyingga ke atau tebelia ke ya gitu bisa, karena di dalam surat ini dan lain-lain, jadi saya bicara itu, nah gitu. Saya kira itu. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang punya tanggapan tentang persiapan, masukan gitu ya, saran masukan tentang persiapan 1 Syawal 14